Anda masih menyaksikan Inside Politics with Yana Valencia. Masih bersama saya di Studio 2 CNN Indonesia ada Wamenkop Bang Ferry Juliantono yang juga Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Kemudian juga ada 3 panelis malam hari ini, ada Bang Adi Praitno, kemudian ada Mas Yusuf dan juga ada Afif. Nah, kita mau bahas soal sustainability program sebenarnya Bang. Tadi bagaimana Anda menyebutkan ada banyak sekali sebenarnya tujuan mulia untuk menghidupkan koperasi ini. Mulai dari menghidupkan geliat ekonomi dari dan untuk desa sebenarnya. Tapi sering begitu ya ketika kita berganti kepemimpinan, ini intervensi pemerintah dan juga keberpihakan terhadap program tertentu kan berbeda begitu ya Bang ya. Nah ini saya mau, sebelum ke Bang Ferry, saya mau ke Bang Adi Pray dulu. Nah Bang Adi Pray, ini kalau menyebutkan ada banyak sekali program prioritas Presiden Prabowo yang tentu kalau kita simak begitu ya dari pernyataan Bang Ferry, ini rasa-rasanya tidak mungkin selesai dalam kurun waktu 5 tahun karena banyak sekali pekerjaan rumahnya begitu ya. Tapi kalau kita melihat juga berkaca, misalnya dari IKN begitu ya, Menteri PU sendiri sudah menyebutkan program Presiden Joko Widodo yang Presiden ke-7 Joko Widodo yang sebelumnya itu tidak akan secepat pembangunannya seperti di eranya Jokowi begitu. Apakah menurut Anda nanti Koperasi Desa Merah Putih ini juga akan bernasib sama atau mungkin apa yang harus dilakukan supaya intervensi dan keberpihakan pemerintah ini tetap begitu pada tujuan mulianya? Bagi saya beda IKN dengan program-program populis yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Subianto. IKN ini sebenarnya kalau mau jujur, kalau kita mengacu kepada di negara-negara lain yang punya ibu kota baru, memang kalau kita tanya soal feedback itu memang membutuhkan waktu yang saya kira cukup puluhan tahun. Tapi soal Koperasi Desa Merah Putih, soal sekolah rakyat, soal program makan bergizi gratis, ini adalah day to day yang sebenarnya bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ya. Nah per hari ini misalnya bisa kita cek, terlepas dari awal memang ada kontroversi penolakan yang cukup besar terkait dengan program makan bergizi gratis, ada menunya yang tidak cocok, ada yang sakit perut dan keracunan, tapi mostly harus kita akui beberapa bulan ini kan banyak diapresiasi. Ya. Jadi anak-anak sekolah kita secara pelan sudah mampu mengkonsumsi itu. Artinya apa? Kalau kita mau jujur sebenarnya Diana, program-program kerakyatan siapa yang nggak suka? Anaknya dapat makan tiap hari kok dijamin, siapa yang nggak suka? Siapa yang tidak suka kalau ada sekolah-sekolah rakyat dengan fasilitas yang kemudian dalam banyak hal kita lihat sangat modern dan sangat canggih, kurikulumnya bagus, sudah makannya bergizi, kemudian sekolahnya dipermudah, ada sekolah rakyat, dan ini ada keinginan untuk bagaimana menciptakan ekonomi sistem yang muncul dari desa. Siapa yang nggak senang? Itunya apa? Sebagai sebuah gagasan besar, saya kira ini cukup bagus. Itulah yang saya sebut sebagai program-program populis, pro kerakyatan, dan semua disukai orang. Nah kebetulan Bang Ferry ini adalah memang pejuang dan aktivis. Ini kalau mau jujur, Kopdes yang pro kerakyatan lain, ini adalah wajahnya Bang Ferry di sini. Terbiasa mengempowering masyarakat, menyelesaikan persoalan-persoalan di bawah. Cuman memang yang menjadi PR itu tentu tidak semudah yang seperti kita bayangkan. Yang disebut dengan ekosistem ekonomi di desa itu adalah bagaimana masyarakat itu dia terberdaya, punya keinginan dan menjadi bagian dari Koperasi Desa Merah Putih. Bang Ferry, kalau di desa kita menganalogikan simpan dan pinjam, saya khawatir lebih banyak yang pinjam daripada simpannya. Apanya yang mau disimpankan, lebih banyak yang kemudian orang pinjam. Yang dia khawatirkan, rata-rata kalau di desa ini kalau minjam agak susah nagihnya. Mulai dari pinjam pribadi ataupun misalnya pinjam untuk urusan-urusan usaha. Dulu kebetulan saya pernah bekerja sebagai relawan dan mungkin juga dapatlah untuk belajar bagaimana belajar terkait dengan koperasi. Sempat kerja misalnya yang koperasi syariah. Yang misalnya membantu masyarakat kasih pinjaman 500.000, dia jualan buah pasar. Ya 2 bulan 3 bulan oke, tapi setelah itu hilang dan macet semacet-macetnya. Dan kita ngasih pinjaman itu dengan cara yang sangat mudah, dengan cara yang tidak melalui bank-bank seperti konvensional. Nggak cukup KTP, nggak cukup KK, modalnya trust misalnya. Dan itu yang disukain kan. Nah, yang kita khawatirkan adalah karena kita anggap Kopdes ini adalah semacam sinterklas, dianggap sebagai tempat yang menyediakan dana, orang lebih banyak minjam dan minjamnya nggak jelas. Dan ini yang dikhawatirkan, duit negara habis, yang minjem jauh lebih banyak, dan kemudian bank-bank himbara itu mungkin agak ketar-ketir dengan bisnis model yang semacam ini. Nah yang perlu disampaikan kepada publik itu adalah soal mekanisme bagaimana simpan dan pinjamnya.
nih minjam itu boleh tidak kalau untuk kepentingan personal, anak ingin sekolah, ingin masuk pesantren, beli seragam merah putih dan seterusnya. Atau ini tidak masuk dalam ranah personal, tapi misalnya pinjaman untuk usaha-usaha mikro. Misalnya ingin jualan buah, jualan sayur, lontong sayur, mau jualan perkedel dan seterusnya. Kan itu yang kemudian terjadi dalam KUR kemarin kan. Boleh ada pinjaman dengan syarat itu di bawah 25 juta ke bawah. Nah ini yang sepertinya memang perlu dirumuskan. Karena segala sesuatu yang menyangkut uang negara bagi saya, seperak pun itu kan harus ada akuntabilitasnya yang bisa terukur. Tapi sekali lagi itu yang saya sebut Diana, kita senang punya presiden yang sangat mencintai rakyatnya dengan program-program yang nyentuh. Yang perlu dijawab adalah soal keraguan-keraguan yang semacam ini. Kalau keraguannya bisa dijawab, implementasinya oke, bisnis modelnya jalan, ekosistem ekonominya muncul di desa, ya sudahlah negara ini akan melesat semelesat-melesatnya. Melejit. Bang Ferry, saya mau Anda langsung menanggapi. Ini bagaimana sebenarnya strategi Anda untuk menanggapi nih mereka-mereka yang mungkin salah satu tujuannya adalah mengurangi mereka yang berhutang kepada pinjol atau rentenir tadi Anda menyebutkan. Presiden menyampaikan itu, tapi kembali kan sebenarnya nanti akan ada musyawarah di desa itu. Akan ada meeting di pengurus koperasinya. Kan pasti akan dikembalikan. Tadi kan pertanyaannya juga bagaimana dengan warung, BUMDes dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya tidak harus saling menihilkan karena masyarakat desa itu sendiri juga kan yang akan merumuskan. Nah tadi kalau koperasi ini Mas Adi ya, di pola pembangunan semesta berencana tahun 60 itu dekat dengan proklamasi itu waktu itu sudah disebutkan tentang democratic rural development, tentang koperasi di desa. Dan koperasi itu bergerak di sektor produksi, distribusi, industri, dan bahkan nggak ada kata simpan pinjam. Yang ada tuh perkreditan. Jadi maksud di sini adalah bahwa kita harus melanjutkan itu, bahwa koperasi ini memang bisa bergerak di sektor produksi, distribusi, industri, dan kita bantu untuk perkreditan. Simpan pinjamnya konteksnya adalah untuk membangunkan kembali kegiatan produktif di masyarakat. Pendapatan asli desa itu relatif bisa dibilang rendah sekali. Karena masyarakat desa terbiasa terbangun dengan bantuan-bantuan. Nah, oleh karena itu sekarang kita harus bangun lagi, kita harus edukasi lagi masyarakat untuk menjadi subjek pelaku, untuk berpikir tentang membangun. Gotong royong itu bangun sesuatu bersama-sama, royong itu membagi manfaat keuntungan sama-sama. Gotong royong itu sekarang di masyarakat juga di desa, kalau lagi ada musibah gotong royong, kalau lagi ada bencana alam dan segala macam. Tapi ketika bisnis, ekonomi, jadi masing-masing sendiri-sendiri nih. Nah sekarang kita bangun lagi kolektivisme itu, kesadaran berkoperasi, dan kemudian kita jadikan mereka subjek. Harapannya nanti kalau ini jalan adalah desa punya pendapatan asli desa. Sehingga mereka bisa gagah lagi dan keluar dari, kalau sekarang ya memang harus punya tanggung jawab untuk menjadikan mereka masyarakat yang menjadi pemberi bukan penerima gitu. Jadi harapannya koperasi desa ini nanti dengan bisnis model dan kemudian juga kita demokratis kok. Nanti misalkan bisnis modelnya mau misalkan di sana sudah ada simpan pinjam yang udah maju duluan, mungkin nanti kegiatannya yang didahulukan, diprioritaskan di sana, di desanya masing-masing adalah untuk menjual produk-produk yang tadi cepat laku, fast moving dan segala macam. Itu duluan silahkan kok, kita kan nggak, sifat mandatori itu juga bukan paksaan, tapi dikembalikan lagi ke mereka. Ada juga yang ingin mendahulukan adanya apotik dan klinik, karena di sana kebetulan sudah ada pustu dan poskesdesnya, silahkan. Jadi memang kita dalam membangun koperasi desa ini, memang kita juga memanfaatkan bangunan-bangunan fisik yang idle, terbengkalai, bahkan mangkrak, itu bisa digunakan menjadi tempat aktivitas koperasi desa dengan seluruh aktivitasnya. Jadi sebenarnya fleksibel ya Bang ya, ketika di lapangan ya, meskipun ada hal-hal yang mandatori. Yang prinsip adalah mereka menjadi subjeknya, dan mereka tidak diajarkan untuk menjadi hanya menerima bantuan. Desa harus punya pendapatan asli desa gitu. Itu beda banget itu. Oke, baik. Mas Yusuf, saya mau tanya ke Anda, sejauh mana sebenarnya intervensi pemerintah harus dilakukan supaya mungkin tadi hal-hal yang selanjutnya setelah pembentukan, implementasi, dan bottom
tuh topnya itu bisa terbangun begitu. Iya, jadi koperasi itu prinsip dasar yang paling penting adalah kita berbasis kepada kumpulan orang-orang yang memiliki kepentingan ekonomi bersama, yang memiliki kesadaran bersama untuk memajukan kesejahteraannya. Ini menurut saya yang saya masih belum dapat clue-nya gitu, Pak Ferry ya. Saya masih belum nangkep nih dari konsep koperasi desa bagaimana Mereka musyawarah koperasi udah tahu desa. Mas, kalau itu dibentuk melalui musyawarah desa. Ya, Tahu nggak? siap, betul. Nah, kalau musyawarah desa, anggota masyarakat desa yang jadi anggota koperasi desa. Sekarang coba aja dicek. Iya. Nggak ada yang dibentuk semuanya melalui musyawarah desa. Jadi harapannya sekarang memang semakin banyak, saya setuju usulannya, memang kalau proses pembentukan itu memang harus demokratis, bottom up, saya setuju, saya juga orang koperasi juga. Nah, tapi maksud saya kalau tidak ada kombinasi dengan dukungan dari pemerintah pusat ya susah. Karena kan di luar negeri coba aja sebut yang benar-benar terbentuk dari bawah sekali, Organik nggak begitu ada ya? juga. Oke. Di dunia Silakan mana Mas juga lanjutkan, ada. Mas. Contohnya semua tetap ada intervensi negaranya. Karena akses modal itu negara. Nggak bisa dia bangun sendiri, gimana mengharapkan masyarakat yang nggak punya uang terus ngumpulin uang dari mana uangnya kan Oke, nggak ada. kalau betul. ngarepin organik lama Mas Yusuf. Siap. Iya. Setuju nggak Jadi, Anda soal itu? Itu karena demokratis. Jadi sekarang bahkan udah ada koperasi desa yang anggotanya udah sepertiga. Jadi ada yang penduduk desanya 5.000, 1.000 mereka ada yang menjadi anggota koperasi desa, Mas. Jadi semakin tadi kelemahan kita di koperasi kita tuh masyarakat kita partisipasi terhadap koperasinya rendah. Masih belum Di terbangun. negara-negara yang bahkan kapitalis di Amerika yang individualistik pun partisipasi masyarakat di Amerika mereka lebih besar dibanding kita. Jadi memang ini satu hal yang harus kita bangunkan Butuh waktu kembali. untuk membiasakan tapi kultur itu. butuh waktu jangan kelamaan. Makanya perubahannya struktural. Kalau Cocok. nunggu kultural ya nanti lama. Tapi saya setuju masukannya bahwa ini harus tetap menerapkan prinsip bottom up-nya dan oleh karena itu format yang kita buat untuk membentuk koperasi desa ini adalah melalui musyawarah desa khusus. Jadi itu harus tetap sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi. Oke, Mas. Ya. Silakan, Mas, Kita memahami itu ya Pak Ferry ya, bahwa pemerintah tentu memiliki ide gagasan yang ideal begitu ya. Namun kita melihat begini Pak, bahwa dalam praktek koperasi itu kita harus posisikan sebagai pelaku ekonomi yang seharusnya mandiri, yang harusnya didorong dengan mekanisme pasar yang kuat. Mekanisme pasar tadi saya sudah bilang Mas, mekanisme pasar itu ada pelaku pasar. Pelaku pasar itu ada pelaku pasar besar, pelaku pasar menengah, pelaku pasar kecil. Betul. Kalau negara nggak terlibat, seperti yang kayak sekarang terjadi, akhirnya didominasi oleh korporasi. Pelaku pasar besar itu pasti akan menguasai pasar. Saya justru ingin mengkritisi itu Pak Ferry, bahwa yang kita melihat begitu pembentukan koperasi desa yang saat ini itu belum belum bervisi bahwa koperasi ini harus menjadi usaha besar. Saya ambil contoh misalnya begini, dulu di awal-awal tahun 50-60-an, begitu, kita sebenarnya sudah punya itu. Best practice ya dalam pengembangan koperasi, di mana saat itu pemerintah itu hampir tidak melakukan dalam tanda petik ya, tidak ada intervensi yang terlalu berlebihan ya. Saya ambil contoh waktu itu kasus koperasi batik, koperasi batik nasional ya GKBI, Gabungan Koperasi Batik Indonesia. Mereka waktu itu para pembatik ini berhimpun dalam koperasi dan mereka kemudian datang kepada pemerintah. Kami punya masalah. Masalah kami satu, kami membutuhkan bahan baku. Batik itu bahan bakunya kain mori. Bahan baku ini harus impor. Dan yang impor bukan kami. Yang impor ini usaha-usaha besar, bahkan pengusaha asing dan seterusnya. Begitu. Nah, kemudian kami dapat di tangan yang kesekian dan mahal. Harganya mahal, Datang ke pemerintah, kami punya masalah seperti ini. Maka kemudian pemerintah hanya satu kebijakannya. Mulai sekarang hak untuk mengimpor kain mori kami berikan kepada koperasi. Itu koperasi langsung berjaya. Iya,
Jadi pelaku, jadi koperasi ini dari pelaku yang kecil ya, kemudian hanya dalam beberapa tahun mereka mampu melakukan akumulasi kapital, mereka kemudian mampu dalam beberapa tahun bahkan kemudian menjadi pelaku industri, membangun pabrik dan kemudian dan seterusnya dan seterusnya. Oke, artinya Ya, keberpihakan seperti itu yang Anda harapkan supaya Koperasi Merah Putih menjadi besar begitu ya Mas Tapi Yusuf? sekarang harus dilanjutkan. Sekarang turun karena ada peraturan pemerintah yang memperbolehkan kain impor masuk, pakaian bekas masuk tanpa ada itu reserve. Saya membantu GKBI untuk yang batik pabrik Bedari di Jogja. Kami selamatkan untuk bisa menyelamatkan industri tekstil nasional termasuk GKBI. Tapi itu kelihatan dari situ Mas bahwa ada fungsi negara yang dia bisa berpihak atau sebaliknya. Berarti intervensi negara itu bisa positif begitu ya Mas Ada Wamen? peraturan Menteri Perdagangan yang memperbolehkan itu. Oke. Itu menghancurkan GKBI dan industri tekstil nasional yang lainnya. Betul sekali. Nah, sekarang kami hadir lagi bantu GKBI. Nah, sekarang tinggal kita stop itu kain-kain dan lain sebagainya. Gitu. Usai jeda nanti kita akan lanjutkan diskusi hangat ini, Pak Wamen, Mas Yusuf, dan juga Bang Adi Pray dan juga Afif. Tapi kita usai jeda karena nanti usai jeda kita juga melibatkan warganet Bang Ferry ya yang akan bertanya kepada Pak Wamen. Usai jeda kita akan kembali dengan Publik Ingin Tahu. Tetaplah bersama Insight Politics with Diana Valencia.